Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Cerita Mahfud ngobrol dengan ponakannya yang ngaku simpatisan HRS. Newsdetik.com. Menko Polhukam Mahfud MD geram terhadap narasi kriminalisasi ulama yang kerap dibicarakan sejumlah orang. Menurut Mahfud, di Indonesia tidak ada yang namanya kriminalisasi ulama. Awalnya, Mahfud menceritakan percakapan dia dengan simpatisan Habib Rizik Syihab atau HRS, yang salah satunya adalah keponakannya sendiri. Mahfud bertanya kepada simpatisan itu tentang kriminalisasi ulama. Karena gerah dengan narasi bahwa di Indonesia ada Islamfobia, dan karenanya terjadi kriminalisasi terhadap ulama. Maka pekan lalu saya tanyakan kepada beberapa aktivis, termasuk ponakan-ponakan saya, yang mengidentifikasi diri atau mengaku sebagai simpatisan Rizik Syihab dan FPI, meski bukan anggota FPI. Dan gerakan perjuangan yang katanya perjuangan Islam, ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya berjudul "Tak ada Islamfobia dan kriminalisasi ulama". Saat dimintai konfirmasi Detikcom Kamis 24 Desember, Mahfud membenarkan itu adalah tulisannya. Dia pun mengajukan pertanyaan kepada simpatisan Habib Rizik. Mahfud meminta simpatisan itu menunjukkan kasus kriminalisasi ulama kepadanya. Saya bilang, kapan terjadi kriminalisasi ulama? Coba sebutkan satu saja ulama yang dikriminalisasi, tanya saya. Tidak ada yang menjawab. Ayo sebutkan satu saja. Siapa ulama yang dikriminalisasi sekarang ini? Sebagai Menko Polhukam akan saya usahakan untuk saya bebaskan secepatnya jika ada ulama yang dikriminalisasi. Tetapi tidak ada yang menjawab, kata Mahfud. Dia pun mencontohkan sejumlah tokoh yang saat ini dipenjara karena perbuatannya. Habib Bahar bin Smith dan Habib Rizik. Menurut Mahfud, mereka itu dipenjara bukan karena kriminalisasi ulama. Maka saya sebut beberapa orang yang punya masalah hukum yang sering disebut sebagai ulama. Pertama, Abu Bakar Bashir. Itu terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat terorisme. Dia itu dijatuhi hukuman ketika Ketua Mahkamah Agung dikenal sebagai tokoh Islam, yakni Bakir Manan. Tak mungkin Pak Bakir membiarkan kriminalisasi ulama jika tidak ada bukti terlibat terorisme. Kedua, Bahar bin Smith itu dihukum bukan karena menghina presiden atau mengolok-olok pemerintah, apalagi karena berdakwah, tetapi karena melakukan penganiayaan berat yang korbannya jelas, ucap Mahfud. Ketiga, Rizik Syihab, dia tak pernah dihukum atau ditersangkakan karena politik atau kehabibannya, tetapi karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana umum. Keempat, Nur Sugi atau Gus Nur, itu jelas melakukan ujaran kebencian secara terbuka. Dia juga bukan ulama, imbuhnya. Mahfud sekali lagi dengan tegas menyatakan pemerintah tidak pernah mengkriminalisasi ulama. Mahfud mengatakan para tokoh itu dihukum karena melakukan tindak pidana. Ayo sebut satu saja kalau ada ulama yang dikriminalisasi. Ketahuilah, mereka yang dihukum itu karena tindak pidana, bukan karena ulama. Masa melakukan kejahatan tidak dihukum? Di Indonesia ini tidak ada Islamfobia. Pejabat politik pemerintahan, pembuat kebijakan, petinggi dan anggota TNI atau Polri sebagian besar adalah orang-orang Islam yang tidak mungkin bisa menjadi pemimpin jika ada Islamfobia di sini, katanya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK itu juga menegaskan Indonesia tidak ada yang namanya Islamfobia. Sekarang ini banyak petinggi-petinggi TNI, Polri yang pandai mengaji, bahkan menjadikan markas TNI dan Polri sebagai tempat pengajian dan semaan Quran. Tak ada kriminalisasi ulama di Indonesia. Sebab selain ikut mendirikan Indonesia dulu, saat ini para ulama lah yang banyak mengatur, memimpin dan ikut mengarahkan kebijakan di Indonesia, tegas Mahfud. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.